Indonesia Bertauhid TV. Ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu sekalian, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai pada pagi hari ini. Kita akan mengambil faedah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Lum'ah yang artinya adalah itu sesuatu yang bersinar, yang bercahaya. I'tiqad ini akidah atau keimanan. Sehingga Lum'atul I'tiqad harapannya menjadi cahaya yang menyinari di tengah kegelapan. Ini gelapnya firaqud dhalah, gelapnya banyaknya pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, yang semua penyimpangan adalah kegelapan. Sehingga apa yang beliau tulis harapannya menjadi sinar cahaya penerang dalam kita mengarungi kehidupan, khususnya berkaitan dengan masalah i'tiqad. Karena penyimpangan yang sangat banyak itu semuanya bermula dari penyimpangan i'tiqad. Ini keyakinan. Lum'atul I'tiqad secara umum adalah bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara khusus bicara tentang asma dan sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pembeda antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah. Semua firaqud dhalah rata-rata semuanya kesesatannya berangkat dari penyimpangan atau kesesatan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dampaknya kemana-mana. Munculnya Khawarij, Syiah Rafidhah, Sufi, kemudian termasuk pemikiran-pemikiran liberal, semuanya adalah cabang yang bermula dari kesesatan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pemikiran menjadi liar. Oleh karena itulah para ulama sangat perhatian dan sangat besar perhatiannya terhadap perkara-perkara i'tiqad, karena ini akan menjadi pengendali utama seorang untuk betul-betul dia meniti jalan yang lurus di atas as-sirat al-mustaqim. Para sekalian, kenapa para ulama diantaranya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap itu, memahamkan tentang nama dan sifat Allah agar kita betul-betul mengerti benar dengan cara yang benar bagaimana mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa anna hadzal ilma asraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'aha mansilatan. Yang pertama bahwa ilmu yang berkaitan dengan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah semulia-mulia ilmu dan seutama-utama ilmu dan kedudukan yang paling tinggi. Kenapa? Karena syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Keutamaan ilmu berkaitan dengan keutamaan objek yang dipelajari. Sedangkan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang paling mulia, sehingga mempelajari apa yang berkaitan dengan Allah taala, memahami apa yang berkaitan dengan diri Allah taala, di antaranya asma dan sifat Allah taala, adalah ilmu yang paling utama. Karena yang dipelajari adalah zat yang paling utama. Sedangkan kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya.
Yang kedua, anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbati wa ta'zimi wa ijlali wa ghasyati wa khawfi wa rajai wa ikhlasil amallah. Sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah ini tad'u ila mahabbati, menuntun kita, menyeru kita, mengajak kita menuju kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kecintaan itu adalah rohnya amal. Yang menggerakkan amal itu adalah kecintaan. Yang membuat orang bisa menikmati segala macam amal adalah kecintaan. Sehingga orang yang mereka tertanam dalam hatinya kecintaan, maka dia akan merasakan kelezatan dalam dia melakukan amal-amal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan ilmu tentang nama dan sifat Allah ini menuntun kita, mengajak kita untuk memiliki rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Yang rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala inilah yang merupakan akar untuk dia senantiasa memiliki sikap yang lurus, bisa menahan diri dari perkara yang haram dan selalu terpacu untuk dia melakukan setiap yang diperintahkan Allah Ta'ala. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, itu menunjukkan ada ketakwaan dalam hati. Pengagungan kepada Allah akan menumbuhkan pengagungan terhadap syiar agama Allah Ta'ala, yaitu perintah dan larangan Allah Ta'ala. Kenapa orang dia tidak muncul rasa pengagungannya kepada syariat agama Allah Ta'ala? Kenapa orang begitu melecehkan dan merendahkan syariat agama Allah Ta'ala? Karena rendahnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan inilah di antara ucapan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam yang beliau menegaskan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalian ini memang orang yang tidak mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan ini merupakan kalimat kunci bahwa ketiadaan pengagungan terhadap Allah itu sumber dari munculnya segala bentuk penyimpangan, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Itu semuanya muncul karena rendahnya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani melakukan hal yang seperti itu. Tidak adanya rasa pengagungan kepada seseorang akan muncul peremehan. Negara yang tidak wibawa, maka akan banyak yang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam negerinya. Tapi negara yang penuh dengan kewibawaan, kemudian rakyatnya mengagungkan, penuh dengan pengagungan pada penguasanya, pejabatnya, akan sedikit penyimpangan. Sehingga letak pangkal poros terjadinya segala macam penyimpangan ini adalah rendahnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka disinilah kenapa itu para atau menjadi manhaj dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam menanamkan akidah tauhid adalah awal dakwah untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada. Apapun kerusakan yang didapatkan di tengah masyarakatnya, tidak ada seorang nabi dan rasul kecuali dakwahnya dakwah tauhid.
dakwah untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah poros, inilah sumber. Orang mau lurus, mau menyimpang, orang mau menjadi orang yang tunduk dan patuh menjadi pembangkang, itu letaknya di sini. Ada enggak rasa pengagungannya kepada Allah atau tidak? Demikian pula ilmu ini akan mengajak kepada wa khasyati wa khaufi, menumbuhkan rasa takut dan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan rasa harap kepada Allah Ta'ala. Dan orang benar-benar wa ikhlasil amallah, benar-benar bisa mengikhlaskan amalnya, itu ketika hatinya dipenuhi dengan rasa pengagungan kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala. Kenapa orang banyak itu dia terkuasai oleh penyakit riya, sum'ah, iradatul dunia? Ya karena lemahnya harapan dia kepada Allah Ta'ala, lemahnya harapan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya harapan dia kepada Allah itu menguat, seandainya dia kuat harapannya kepada Allah Ta'ala, akan membersihkan penyakit riya dan sum'ah dan iradatul dunia. Apa yang dia harapkan dari makhluk yang lemah, apa yang dia harapkan dari makhluk yang dhaif, yang miskin, yang fakir, yang akan juga mati sebagaimana dia akan hancur, lalu dia berpaling dari Allah yang maha segala-galanya, maha sempurna. Ini karena rendahnya dan ini lemahnya harapan dia terhadap Allah SWT. Tentu sebuah kebodohan yang sangat besar kalau dia berhadapan dengan dua kenyataan. Yang satu bos besar mencukupi segala-galanya, yaitu yang itu semuanya harapan akan terpenuhi. Lalu dia apa dia tinggalkan, dia berpaling kepada orang kere, miskin, lemah, yang susah untuk memenuhi harapan dia. Ini tentu kebodohan. Akan tapi masalahnya apa yang dia harapkan segala-galanya terpenuhi adalah gaib, dan itu membutuhkan keimanan. Oleh karena itulah yang pertama kali ditanamkan adalah keimanan berkaitan hal itu, sehingga menguat dalam hatinya, sehingga betul-betul orang akan bisa mewujudkan keikhlasan dalam beramal. Itu ketika kuatnya keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan dia tentang Allah itu menguat, maka rasa tunduknya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, ini akan semakin sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai nama-nama Allah Ta'ala. Allah sangat mencintai namanya dan sifatnya, sehingga mempelajari nama dan sifat Allah, melakukan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai pula yaitu asar, dampak yang dimunculkan oleh para hambanya berkaitan dengan keimanannya kepada nama dan sifat Allah Ta'ala, yang merupakan bagian kelasiman daripada kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Orang yang mereka benar-benar tertanam keimanan kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, dia akan tampil seindah-indahnya, zahiran wa batinan, secara zahir, secara batin. Dia bagaimana betul-betul memiliki kesucian zahir dan batin, dan memiliki keindahan, sehingga benar-benar dia akan mendapatkan kemuliaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alimun yuhibbul ulama. Allah zat yang maha berilmu, alim, dan Allah mencintai para ulama.
Orang mereka betul-betul ingin dicintai Allah Ta'ala, maka dia bagaimana senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Karena orang berilmu dicintai Allah Ta'ala, karena Allah alim. Maka dia akan semangat belajar. Dia akan betul-betul menempuh jenjang bagaimana dia alim terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jawadun yuhibbul ajwad. Allah zat yang maha dermawan, dan Allah mencintai kedermawanan. Allah qawiyun, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuat, dan Allah mencintai mukmin yang kuat. Al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mukmin dhaif. Mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat kepribadiannya, kuat ini jasadnya, lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang dhaif. Allah hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah zat yang maha pemalu, dan Allah pun yaitu mencintai orang-orang mereka memiliki rasa malu. Allah tawabun yuhibbu tawabin. Allah zat yang menerima taubat. Allah mencintai orang-orang yang mereka bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala syakurun yuhibbu syakirin. Allah zat yang maha mensyukuri amal para hamba, dan Allah mencintai orang-orang yang mereka bersyukur. Allah sadiqun yuhibbu sadiqin. Allah zat yang maha jujur, dan Allah mencintai kejujuran, dan seterusnya. Maka orang yang mereka betul-betul memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia benar-benar akan menuju kepada pribadi yang sempurna sebagai hamba Allah Ta'ala. Pribadi yang betul-betul memiliki kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Hamba yang benar-benar selalu menuju pada kesempurnaan, ini penghambaannya. Dia semakin mendalam pengetahuan dia tentang Allah yang menjadi sebuah keyakinan dalam hati. Dia akan semakin bisa mewujudkan luasnya kebaikan, sehingga seluruh kehidupannya bagaimana tertata menjadi sebuah kebaikan yang tidak bercampur dengan keburukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita mesti perhatian yang besar terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anallaha khalaqal khalqa wa wajadahum minal adam wa sakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'buduhu. Yang keempat, kenapa kita mesti mencinta, memahami, mempelajari nama dan sifat Allah dengan kaidah-kaidah yang benar? Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyediakan untuk hamba ini, untuk manusia ini, seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah ciptakan itu semuanya untuk manusia. Yang Allah katakan, Allah jadikan langit dan bumi lakum, untuk kalian semuanya. Untuk apa Allah ciptakan semua yang ada ini? Yang Allah tundukkan kepada manusia itu agar manusia tahu siapa itu Allah yang menyediakan semua yang ada ini. Allah katakan, sehingga kata Syekh Abdul Razak, bahwa tujuan penciptaan kita ini yang pertama ilmu, yang kedua amal. Yang pertama ilmu, yaitu untuk kita mengetahui tentang siapa itu Allah Ta'ala. Yang kedua amal, yaitu untuk mewujudkan amal ubudiyah, agar kita betul mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama Allah katakan dalam ayat, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahuna yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan langit yang 7. Demikian pula Allah pula yang menciptakan bumi seperti penciptaan langit. Lalu setiap ciptaan Allah, langit dan bumi, Allah berikan hukum-hukumnya. Allah letakkan amrullah di situ, yaitu hukum-hukum Allah Ta'ala,
yang orang mengenal dengan istilah hukum alam, yang benar manusia betul-betul bisa mempelajari semua yang ada di alam semesta ini sampai betul-betul dia bisa memanfaatkan seluas-luasnya tentang kehidupannya untuk kebutuhan hidupnya, termasuk diantaranya perkembangan IT, teknologi yang ada, semuanya adalah pengolahan terhadap apa yang tersediakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, sehingga betul-betul dia bisa memanfaatkan apa yang Allah ini letakkan pada hukum-hukum alam ini untuk kebutuhan kehidupan dia. Kemudian intinya, apabila manusia telah mengetahui semua yang tersedia di alam semesta ini, dan Allah itu tundukkan untuk manusia. Alam tara anallahu sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbau alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinan. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepada kalian untuk kalian semua yang di langit, semua yang di bumi, dan Allah mencurahkan nikmat yang zahir yang batin. Ini semuanya Allah adakan, Allah persembahkan untuk manusia, Allah sediakan untuk manusia, agar manusia benar-benar bisa memanfaatkan semua yang Allah sediakan itu. Akan tapi sayang, manusia dengan akalnya bahkan tertipu syaitan. Dia menjadi budak-budaknya makhluk yang justru Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Matahari, bumi, bulan, langit, buah dan seterusnya yang terkandung di dalamnya, semuanya Allah sediakan untuk manusia. Akan tapi bagaimana manusia tertipu oleh syaitan, kemudian menjadi budak-budaknya, yaitu makhluk, budaknya hewan, budaknya jin, budaknya manusia. Oleh karena itulah misi utama, yaitu kerasulan dan risalah yang Allah turunkan, sebagaimana kata Rib'i, nahnu qaumun ibta'atsanallah liukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami satu kaum yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Allah ciptakan, Allah bentangkan ciptaannya itu, Allah terangkan semua perkaranya tentang makhluknya ini agar kalian tahu, kata Allah, agar kalian tahu, agar kalian berilmu siapa itu Allah. Allah adalah zat yang mampu atas segala-galanya, dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ini adalah itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua, setelah manusia betul-betul mengetahui tentang siapa itu Allah Ta'ala, ini puncak tujuannya, yaitu agar manusia mewujudkan ubudiyah yang khalisah, mewujudkan penghambaan yang murni hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah yang Allah katakan dalam ayat, innallaha ayyani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tanpa ada kebutuhan apapun dengan ibadah manusia, tapi manusia lah yang justru bergantung total kepada Allah, yang tanpa ibadah ini ibaratnya jiwa manusia kayak jasad yang tanpa kemasukan makan dan minum akan menjadi kering dan akan menjadi binasa. Sehingga ibadah merupakan bagian kebutuhan, ini kehidupan manusia. Kemudian maka dikatakan beliau, fal istighalul abdi bimarifati asma'illah wa sifati istighalun bima khuliqalahul abdu. Kesibukan maka kesibukan seorang hamba untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah ini adalah kesibukan terhadap apa yang manusia diciptakan tujuannya untuk mewujudkan itu. Sibuk dengan hal yang menjadi pokok tujuannya. Dan itulah yang paling baik. Sebagaimana orang tua pesan, nak, kamu tujuannya ke Jogja kuliah. Orang disibukkan dengan kuliah, artinya dia sibuk dengan tujuan utamanya. Sibuk dengan tujuan utamanya. Orang diciptakan Allah untuk mengenal Allah dan untuk benar beribadah kepada Allah. Maka itu tujuan utamanya, hanya disibukkan dengan perkara-perkara itu. Wa tarkuhu wa tatyi'uhu ihmalun lima khuliqalah. Adapun peremehan terhadap perkara ini, dia berarti meremehkan apa yang tujuan diciptakannya dia.
wala yanbaghi li 'abdin fadlullahi 'alaihi 'azimun wa ni'amihi 'alaihi mutawaliyah ayyakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifati subhanahu. Tidak layak dan tidak pantas bagi seorang hamba yang keutamaan Allah itu sangat meluap, sangat meluas, yang keagungan dan nikmat Allah terus turun beruntun kepada kita, lalu dianya bodoh tentang Rabbnya yang mencurahkan itu semuanya, bahkan berpaling dari mengenal Rabbnya. Kalau ada orang yang berbuat baik dengan kita, senantiasa dikirimi parsel, kirimi paket, kirimi pulsa, kirimi duit, lalu pasti orang ini penasaran, sopo sih, siapa sih yang ngasih ini semuanya, siapa? Dia pengen sekali kenal. Hanya orang yang doablak, orang sudah mendapatkan kebaikan yang beruntun, segala-galanya bahkan terbergantung dengan dia, lalu dia tidak ada semangat sedikit pun mengenal yang berbuat baik pada dia. Maka sudah selayaknya seorang hamba yang mendapatkan curahan kebaikan yang tidak pernah berhenti dari Allah Ta'ala, dia betul-betul berusaha untuk menyibukkan diri mengenal dengan zat yang kebaikannya telah senantiasa turun kepada dirinya. Yang kelima, ana hada arkanil iman as-sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-iman billah. Sesungguhnya salah satu di antara arkanul iman yang 6, bahkan yang paling utamanya, bahkan yang paling pokoknya, walaisa adalah itu beriman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah dengan kita mempelajari nama dan sifatnya. Iman kepada Allah ini adalah di antara rukun iman, bahkan rukun iman yang paling utama, bahkan rukun iman yang mendasari keimanan kepada yang lain-lainnya. Tidak ada gunanya iman kepada malaikat, kitab, hari kiamat, takdir kalau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya itu ada kita imani karena kita mengimani Allah Ta'ala. Sehingga iman kepada Allah Ta'ala merupakan akar, aslun, merupakan pokok daripada keimanan kepada semua yang kita imani. Walaisal iman mujarrad, dan iman itu tidak semata-mata mujarradu qaulil abdi, semata-mata ucapan hamba amantu billah. Bukanlah iman itu sekedar ucapan aku beriman kepada Allah min ghairi ma'rifati bi rabbi, tanpa dia mengenal Rabbnya yang dia imani. Bal haqiqatul iman ayya'rifa rabbah alladhi yu'minu bihi. Bahkan hakikat iman itu hendaknya seorang hamba dia mengenal Rabbnya yang dia sembah itu, yang dia iman itu, dan dia mengerahkan segala kesungguhannya untuk mengenal nama dan sifat Allah hatta yablugha darajatal yaqin, sampai dia menuju ke derajat yakin, sehingga betul-betul mewarnai hati dia, menguat. Dan orang kalau dia ingin sebuah perkara itu menjadi jalan pikirannya, menjadi keyakinannya, menjadi akidahnya, itu mesti terus dia kenali sampai betul-betul itu menjadi sebuah hal yang mendarah mendaging dalam diri dia. Dia ulang-ulang, dia fahami, dia ketahui dengan sangat mendalam sampai betul menjadi sebuah keyakinan yang mengawal kehidupan dia. Bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanu, sesuai dengan kadar pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu pun akan terwujud sesuai dengan kadar pengenalannya. Sejauh mana Anda mengenal Allah, iman akan menguat seperti itu, sesuai dengan kadar pengenalan Anda. Fakullama isdadu ma'rifatan bi asma'i wa sifati. Ketika isdada ma'rifatan, seorang dia semakin tambah pengenalannya terhadap Allah Ta'ala, maka semakin bertambah pengenalan dia terhadap Allah Ta'ala. Semakin dia mengenal nama dan sifatnya, semakin bertambah kenalnya kepada Allah Ta'ala.
Semakin bertambah kenalnya kepada Allah, akan semakin bertambah keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Wa kullama naqasa naqsun. Dan seberapa kadar kekurangannya akan mengurang pula kadar keimanannya dia. Faman arafallaha arafa ma siwah. Orang yang mengenal Allah akan mengenal yang lainnya. Orang yang mengenal Allah, siapa itu Allah, dia akan mengenal yang lainnya. Wa man jahila bihi fawalima siwahu ajal. Orang tidak mengenal Allah, yang bodoh tentang Allah, kepada selain Allah lebih bodoh. Kalau kepada Allah tidak beradab, maka jangan harapkan dia akan beradab pula kepada manusia, kepada makhluk. Kalau kepada Rabbnya tidak beradab, maka jangan Anda harapkan ini dia akan beradab kepada ini para hamba Allah Ta'ala. Maka orang mereka baik hubungannya dengan Allah akan baik hubungannya dengan para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang melupakan Allah Ta'ala, lalu Allah pun menghukum dia dengan Allah lupakan mereka dengan diri mereka sendiri. Itulah orang yang fasik, sehingga tenggelam dalam kerusakan, kebinasaan, lupa dengan dirinya, sampai dia lupa ngurus dirinya, tahu-tahu dia nyemplung ke dalam jahanam. Yang keenam, annal ilma bi ta'ala aslul asya'i kulliha. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifah yastadillu bima arafa min sifati wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam. Lianna subhanahu wa ta'ala la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Faf'aluhu dairatun bainal adli wal fadli wal hikmah. Walidhalika la yashra'u minal ahkam illa ala hasabi ma tadahu hamdihi wa hikmatihi wa fadlihi wa adlihi. Beliau mengatakan sungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah pokok segala perkara. Pokok segala perkara. Apa maksudnya? Hatta inal arif bihi hakikatal marifah. Hingga sesungguhnya orang yang mengenal Allah SWT dengan pengenalan yang sebenarnya, yastadillu bima arafa min sifati wa af'ali ala ma yaf'aluhu. Apa yang dia kenal tentang Allah itu akan menunjukkan kepada dia apa yang dia kenal dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga perbuatan Allah cerminan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia akan mengenal apa yang Allah syariatkan dari ahkam. Orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, Allah ma'adil, Allah ma jujur, Allah ma bijak, dan seterusnya. Maka tidak akan muncul orang-orang yang mereka itu ngobok-obok syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat Allah diadul-adul, ya kemudian seakan-akan akal dia lebih bagus, lebih sempurna, dikoreksi itu semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat ini munculnya itu dari yang utaknya itu kadarnya kayak dia, itu boleh jadi bongkar pasang terus memang layak. Tapi kalau yang menurunkan syariat ini adalah yang menciptakan termasuk utak-utaknya orang itu, dia tidak akan sombong seperti itu terhadap syariat agama Allah Ta'ala. Antum lihat, semua orang liberal ini, semua syariat Allah Ta'ala itu diadul-adul semuanya itu, bahkan diwalik-walik semuanya itu. Bahkan seakan Allah adalah primitif badui yang hanya bisa mengeluarkan produk hukum sesuai dengan tahunnya. Dianggapnya sudah expired. Syariat Allah sudah expired, maka perlu di refreshing, perlu diperbarui, perlu ditajdid. Ini semuanya karena berangkat dari rusaknya akal dia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah Ta'ala? Siapa itu Allah Ta'ala? Sampai akan ingin merubah semua hakikat perkara tentang kehidupannya itu. Ini adalah bimbingan iblis. Dan karena bodohnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itulah sesungguhnya rusaknya umat ini karena tidak mengenal agamanya. Jangan berharap kebaikan dari orang yang mereka tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekali lagi ikhwan, bahwa kalau Anda menginginkan kemuliaan umat Islam, kebangkitan umat Islam, maka tidak ada yang pertama kali dia dilakukan kecuali menghidupkan majelis-majelis taklim di semua kalangan, di semua tempat, agar mereka mengenal apa itu Islam, siapa itu Allah yang menurunkan Islam, sehingga dia bisa beradab dan berakhlak dengan adab Islam. Apabila tidak, maka Islam hanya menjadi sebuah nama yang hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah yang terjadi pada kebanyakan ini kaum muslimin, yang mereka bergerak atas nama Islam tetapi tidak memahami hakikat Islam yang diwariskan Rasulullah SAW. Sehingga yang dihidupkan malah syirik, malah kekufuran, malah nifak, malah bid'ah, malah penyimpangan dan penghujatan kepada ajaran Islam sendiri, penghujatan para ulamanya, bahkan penghujatan kepada para sahabat nabinya. Ini semuanya berangkat dari kebodohan mereka terhadap agama Allah dan terhadap Allah itu sendiri, sehingga dampaknya kemana-mana, meluas serusak-rusaknya dalam kehidupan mereka. Dan Allah tidak akan berbuat la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Allah tidak akan berbuat kecuali yang menjadi konsekuensi daripada nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah Al-Hakim. Allah tidak akan berbuat kecuali penuh dengan hikmah. Kecuali penuh dengan hikmah. Allah adalah zat yang maha jujur. Maka Allah tidak akan berkata kecuali yang paling jujur. Maka Allah tantang waman asdaqu minallahi qila. Mana ada perkataan yang lebih jujur dari perkataan Allah Ta'ala. Allah zat yang maha indah. Semua yang datang dari Allah adalah keindahan. Tidak ada yang lebih indah daripada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, anna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifati tijaratun rabihatun. Mengenal nama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Perdagangan sangat menguntungkan. Kenapa? Min arbahiha sukunun nafsi wa tuma'ninatul qalbi wa insirahu sadri. Di antara keuntungan mengenal Allah itu terwujudnya jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan ini adalah perdagangan yang paling mahal di dunia. Manusia melakukan apapun yang mereka lakukan, sampai mengorbankan apapun yang mereka korbankan, itu untuk meraih yang namanya kesenangan jiwa, ketenangan jiwa, kelapangan dada, kebahagiaan hidup. Ini yang paling mereka cari. Sampai dia korbankan apapun, dia korbankan segala-galanya itu untuk mendapatkan itu. Dan ketahuilah bahwa tidak akan mendapatkan hakikat kebahagiaan di dunia ini kecuali dengan kecuali hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hatinya kosong dari keimanan kepada Allah, dia memiliki kebahagiaan yang hakiki. Dan di akhirat dia akan menempati Jannatul Firdaus dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberuntungan yang tidak pernah ada tandingnya. Ini hanya bisa didapatkan dengan cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa hatinya tenang, hatinya lapang, jiwa dadanya lapang kecuali orang yang mereka mengenal Allah taala. Orang tidak mengenal Allah, dia ketika mendapatkan nikmat-nikmat dia akan mengantarkan pada kesombongan. Ketika dia kena musibah akan mengantarkan pada keterputusasaan, tidak akan bisa berlapang dada berbuat baik kecuali orang betul-betul mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yang terakhir, annal ilma bi asma'illah wa sifati huwal waqi minaz zalal. Mengenal Allah taala, ilmu mengenal Allah taala dan sifatnya yang sampai menjadikan betul-betul ini keyakinan yang tertanam dalam hatinya, itu menjadi benteng penjaga dari ketergelinciran. Yang ini benar-benar akan menjaga dia dari ketergelinciran. Karena
orang yang mereka betul-betul mengimani Allah, mengenal Allah, bagaimana senantiasa berjalan di atas jalan Allah, kebaikan-kebaikan, karena Allah tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Seandainya sempat terpeleset, dia kembali lagi, sehingga itu menjadi penjaga yang menjaga manusia tetap lurus terus hidupnya sampai pada akhir kehidupan dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mukadimah kita untuk masuk pada ini kitab Lum'atul I'tiqad, dan sebaiknya Anda punya bukunya. Kitabnya ada, bisa di-download juga. Kemudian terjemahnya juga insyaallah ada. Untuk bisa beli, sehingga kita belajar itu menyimak apa yang kita pelajari dari kitabnya para ulama, sehingga lebih mendapatkan faedah dari apa yang kita baca dan kita pelajari. Demikian, semoga manfaat mukadimah kitab Lum'atul I'tiqad yang poin-poin ini kita nukilkan dari perkataan Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan tentang fadlu asma'illahi wa sifati. Ini keutamaan fadlul ilmi bi asma'illahi wa sifati, keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, jazakumullahu khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.